Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita, UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan. Oke, spesial kali ini akan mengulik seputar program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. For your information, bahwasanya Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini telah memiliki 10 program studi untuk sarjana strata 1, kemudian 1 program pasca sarjana. So di sini bersama Rekso Sandani tentunya ubur-ubur ikan lele. Jangan di skip, tetap pantangin ya Le. Oke. Kali ini sudah bersama program studi bisnis digital. Kebetulan di sini ada Bapak Riza Rahman SEMM yang saat ini sudah membersamai Rekso gitu ya Pak. Selamat pagi Pak Riza. Pagi, assalamualaikum Rekso. Ya, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. How's your day? So, today not is English day, okay? Iya Pak Riza. Pak Riza ini sekarang dosen aktif di program studi bisnis digital gitu ya Pak. Kita akan mengulik program studi bisnis digital Pak. Namun sebelum mengulik lebih mendalam terkait program studi bisnis digital itu, saya mau tanya nih Pak, kira-kira menurut Bapak teknologi apa yang saat ini paling mempengaruhi di bisnis digital? Namun bagaimana cara mengelola model bisnis yang sudah ada? Oke Rekso, di dalam ilmu pemasaran itu kan ada yang namanya pemasaran tradisional. Nah sekarang sudah bertransformasi kepada pemasaran yang sifatnya online, atau tadi Rekso katakan bertransformasi ke digital. Lalu misalkan kita katakan teknologi apa saja Pak yang paling banyak berkaitan dengan bisnis digital. Kalau kita misalkan sudah tahu informasi di pasar, biasanya dipakai adalah terkait dengan e-commerce atau penggunaan media sosial dalam proses pemasaran sebuah produk. Jadi teknologi yang banyak kita kenal seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong online marketing, komponennya banyak, Rekso. Kita bisa bilang ada yang namanya penggunaan website, kita bisa bilang ada yang namanya penggunaan SEO atau Search Engine Optimization, atau banyak perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk memudahkan proses dalam berbisnis. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, tentu saja dari jawaban Pak Riza ini tentunya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha baru ya Pak Riza ya. Namun itu juga merupakan tantangan baru bagi pengusaha baru untuk melek digital. Betul. Namun itu juga merupakan tantangan yang besar bagi pengusaha yang masih stay di tempat yang nyaman-nyaman saja gitu ya Pak, tidak melek digital gitu ya Pak. Bicara terkait peluang Bapak untuk saat ini ya Bapak, menurut Bapak dalam dunia bisnis digital ini, kira-kira keterampilan yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan atau jiwa wirausaha itu menurut Bapak apa sih? Keterampilan apa gitu Pak? Kalau kita ngomong keterampilan Rekso, sebenarnya perusahaan ini kepengen sekarang itu carinya yang komplit. Yang komplit pasti komplit. Satu orang dibayar tetapi mempunyai kemampuan yang komplit kepengennya. Jadi kalau kita ngomong hanya bisa terkait dengan digitalisasi, enggak ya, jadi harus punya kemampuan yang sifatnya komplit. Apa itu kemampuan? Apa itu, Pak? Ya, yang pertama dia harus juga punya kemampuan yang baik di dalam manajerial. Manajerial? Iya, manajerial dalam pengelolaan organisasi, dalam bidang keuangan dan lain-lainnya. Itu yang harus dimiliki. Yang kedua yang tadi Rekso katakan, dia harus paham terkait dengan analisa data. Analisa data. Ya, jadi selain punya kemampuan manajerial, dia juga harus punya kemampuan dalam menganalisa data. Yang ketiga baru kita ngomong dia harus punya kemampuan terkait dengan digitalisasi, kemampuan dalam menguasai informasi teknologi. Nah, jadi itu kemampuan yang harus dimiliki kalau misalkan kita ingin beralih atau bertransformasi ke digital entrepreneurship atau menjadi karyawan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu bayar satu orang tapi kemampuannya sudah komplit. Itu Reksa yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, tentu Pak. Berarti
Kalau menurut Pak Reza, lulusan program studi bisnis digital ini Pak, Ya. berarti harus siap dengan berbagai keahlian teknis dan analitis tentunya ya Pak. Betul. Ya. Kemampuan yang sudah disampaikan Pak Reza tadi, Betul. berarti harus siap gitu ya Pak, lulusan Betul. program studi bisnis digital tentunya ya. Betul. Tidak hanya bisa memahami teori, tapi juga harus memiliki keterampilan praktis di lapangan. Benar gitu ya Pak? Saya setuju. Makanya itu di prodi kami, kurikulum kami susun itu berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan market. Di prodi kami, kurikulum yang kami susun itu mencakup terkait dengan kemampuan dalam bermanajemen, lalu kemampuan dalam berentrepreneurship atau berbisnis, kemampuan dalam bidang keuangan, analisis data, dan juga dibekali dengan kemampuan teknologi informasi. Wah, komplit sekali berarti Komplit. kurikulum di Nah. prodi bisnis digital ini Betul, ya Pak. betul. Wah, benar-benar dirancang yang siap gitu ya Pak menghadapi tantangan masa depan gitu ya Betul. Pak. Tidak hanya bersaing di perusahaan saja, namun juga bersaing di dunia wirausaha gitu ya, Ya, Pak. itu sebagai tujuan dari universitas kita ya, sebagai tagline UNAS, yaitu sebagai penggerak kewirausahaan. Wah, benar sekali. Bicara terkait tagline penggerak kewirausahaan itu Pak, langkah konkret atau wujud nyata pengarahan dari program studi bisnis digital untuk mahasiswanya itu apa untuk mendukung penggerak kewirausahaan ini Pak? Di kami, di prodi kami, selain kami membekali mahasiswa kami dengan mata kuliah Selain kurikulum itu ya Pak? Yes, Iya, Pak. kurikulum yang sudah kami sebutkan kewirausahaan, kami juga membekali teman-teman mahasiswa dengan kurikulum yang terkait dengan bagaimana menyusun bisnis rintisan, bagaimana memasarkan produk dengan media digital, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kita mengikut sertakan mahasiswa kita dalam program-program yang sifatnya membangun karakter kewirausahaan. Jadi misalkan kita kemarin mengikutkan beberapa mahasiswa kita dalam kegiatan Wirausaha Merdeka yang dengan UNED. Iya, benar. Itu benar-benar tidak hanya membekali teman-teman secara teori, tetapi praktik di lapangan kita juga bekali teman-teman mahasiswa dengan hal-hal yang seperti itu. Bentuk kegiatannya itu seperti apa Pak yang WMK itu ya Pak? Wirausaha Merdeka Kewirausahaan itu bentuk kegiatannya kan tadi disampaikan tidak hanya dibekali dengan teori ya Mas. Pada intinya tidak hanya dibekali dengan teori, namun juga terjun di lapangan. Betul. Itu maksudnya seperti apa Pak? Oke, Wirausaha Merdeka itu intinya adalah bagaimana menerjunkan atau memberikan ilmu terkait dengan praktik kepada mahasiswa. Mahasiswa belajar langsung dari wirausaha di dunia usaha. Oh jadi ini ada magangnya gitu ya, Pak? Magang, jadi Langsung teman-teman terjun ke langsung terjun ke dunia usaha. Wow, Lalu di program biasa. WMK itu mahasiswa nantinya akan dibekali dengan modal usaha agar mereka membuat prototipe produk, dan setelah mereka punya prototipe produk, mereka merancang bagaimana cara memasarkan produk yang mereka sudah buat. Jadi di program WMK Wirausaha Merdeka itu benar-benar komplit ilmu yang didapatkan. Selain teori, mereka juga dapat praktik langsung dari entrepreneurship-nya, lalu juga mendapatkan bantuan modal untuk membangun usahanya, sehingga dapat program, dapat duit, lalu mereka langsung bisa praktik menjalankan usahanya. Jadi gambaran umum program kewirausahaan begitu. Oh, berarti ketika mengikuti WMK ini Bapak berarti sudah punya produk sendiri. Yes, Itu betul. bisa diklaim produk pribadi Bapak? Boleh. Wah, Boleh. luar biasa. Dan dari program WMK ini, dari program bisnis digital, ada berapa mahasiswa yang mengikuti Pak? Kemarin ada total mahasiswa kami, kalau misalkan di FEB aja itu ada kurang lebih ada 30 mahasiswa Wah. yang berkesempatan mendapatkan program ini. Terbagi berapa kelompok itu Pak? Terbagi di 5 kelompok. Wah, luar biasa Iya. sekali ya. Boleh kita Terbagi di ya. 5 kelompok dan di 5 tempat usaha. Ya, mereka belajar terkait dengan usaha kuliner, terkait dengan usaha perikanan, lalu pertanian. Artinya semua jenis bidang usaha kita semua terjunkan mahasiswa kita ke situ. Baik Pak, oke kita kembali lagi berbicara terkait entrepreneurship nih ya Pak. Entrepreneurship di era digital Pak. Ya. Dari sisi kewirausahaan, bagaimana sih
peluang bagi mereka yang ingin memulai bisnis digital. Tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Riza tadi bahwasanya Prodi sudah mengarahkan memaksimalkan untuk mengarahkan mahasiswanya untuk memiliki jiwa wirausaha. Salah satunya dengan cara mengarahkan mengikuti Wirausaha Merdeka ya Pak. Mungkin di luaran sana Pak ya, bagaimana sih peluang bagi mereka yang ingin memulai bisnis digital? Apakah ada ide bisnis yang cukup menjanjikan saat ini? Oke, sebenarnya kalau kita melihat pasar Indonesia ini cukup luas Rekso. Apalagi kalau misalnya kita nilai dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang sudah hampir 300 juta jiwa. Menurut penelitian, Indonesia ini merupakan masyarakat dengan pola konsumtif yang lumayan cukup tinggi. Khususnya, salah satunya saya Pak, saya konsumtif banget ini Pak. Khususnya di kelas menengah Rekso. Kelas menengah itu jumlahnya cukup besar. Artinya kalau misalkan kita berbicara dengan jumlah kelas menengah yang besar, ini merupakan potensi market pasar yang cukup besar. Nah kalau misalkan Rekso Pak, potensi apa Pak yang bisa dilakukan untuk sebenarnya kalau misalkan sudah ada potensi market pasar yang besar, maka kita tinggal punya produk apa yang mau kita jual ya. Dengan potensi market yang besar, semua produk insya Allah juga bisa terjual. Yang penting adalah kemauan dari pengusaha untuk berani memulai suatu usaha. Kalau sudah mereka berani, maka mereka perlu kemampuan atau belajar atau bekal untuk bagaimana memulai suatu usaha. Mulai tadi saya katakan tadi bekal dalam keilmuan manajerialnya, kemampuan dalam mengelola usahanya, lalu kemampuan dalam memasarkan produknya. 3 itu aja. Jadi kalau misalkan kita ngomong peluangnya besar. Mau jual apa aja laku di Indonesia. Tinggal keberanian, kemauan untuk memulai suatu usaha. Benar Pak. Jadi pada intinya kita harus memulai terlebih dahulu ya Pak. Iya. Memulai dulu lah ya. Iya. Pengusaha itu memang harus begitu, mulai dulu. Karena kalau misalkan kita begini Rekso, banyak yang kita tahu di lapangan ya bahwa sudah punya produk bagus. Ya produknya udah bagus, udah di riset dan di lain-lainnya. Ternyata mentalitinya sebagai seorang wirausahawan nggak berani nih dijual di produk. Padahal jualnya bagus. Ya, tetapi di lain pihak kita lihat banyak orang yang tidak punya produk bagus, dia berani memulai lebih dahulu dan bisa sukses. Jadi yang dibutuhkan pertama kali hal yang menjadi penghambat atau menjadi pendorong menjadi kemauan dalam berwirausaha adalah kemauan untuk memulai suatu usaha. Wah luar biasa, boleh beri aplaus yang meriah untuk Pak Riza. Oke, luar biasa statementnya Pak Riza ya. Oke Pak Riza. Saat ini kami berikan kesempatan untuk Pak Riza, boleh ajak dong ya di luaran sana yang masih belum bergabung bersama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo Pak Riza ya. Lebih tepatnya bergabung sama program studi bisnis digital. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwasanya kurikulumnya sudah paket komplit dan tentunya siap menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia usaha maupun dunia perusahaan tadinya. Boleh kami berikan kesempatan untuk Pak Riza? Boleh ya? Oke. Prodi Bisnis Digital FEB UNAS Situbondo, kami sudah terakreditasi baik sekali. Kami memiliki program kurikulum yang cukup komplit. Intinya kalau misalkan kita mau belanja di toko, prodi kita itu adalah one stop shopping. Ya, belajar terkait dengan manajemen, terkait bisnis, keuangan dan juga teknologi informasi. Dan jangan lupa kalau misalkan berkuliah di UNAS itu adalah kualitasnya bersaing dan biaya kuliahnya nggak bikin pusing. Segera bergabung ke Prodi Bisnis Digital UNAS. Oke, ada lagi sebuah kata nih Pak ya. Kalau ada yang dekat, mengapa harus pilih yang jauh gitu ya. Ini yang kualitasnya sudah setara dengan kampus-kampus unggulan di luar kota sana gitu ya. Ini program studi yang sekali akreditasi langsung baik sekali. Wah luar biasa. Program studi bisnis
bisnis digital. Baik, halo Sobat Unas dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Baik, tentunya terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini bersama program studi bisnis digital. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada untuk bergabung menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentunya. Tentunya pembicaraan kita kali ini membuka banyak perspektif baru tentang bisnis digital tentunya. Sudah diulik-ulik bersama Pak Riza tadi ya. Dan semoga Sobat Unas yang mendengar podcast kita kali ini terkait program studi bisnis digital mendapatkan manfaatnya yang luar biasa tentunya. Dan tentunya tidak ragu-ragu bergabung menjadi bagian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentunya, lebih tepatnya bersama program studi bisnis digital. Oke, terima kasih, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.